Farhan tiba-tiba melihat ke spion bagian kirinya dan melihat ke belakang. Dari situ apa yang Farhan lihat? Wanita tersebut menghilang. Halo jamaah horor semuanya, selamat datang di Ruang Jamiah, sebuah ruang sejuta misteri. Jamaah horor semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat kan? Oke, aku harap kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Jamaah horor semuanya, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang telah dikirimkan oleh salah satu jamaah horor. Kita sebut aja namanya Farhan. Farhan ini mengirimkan sebuah cerita yang menurut aku serem banget sih. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat jamaah horor semuanya yang belum subscribe channel Ruang Jamiah, silakan ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke jamaah horor semuanya, cerita ini dikirimkan oleh Farhan, yaitu merupakan mahasiswa semester akhir. Cerita ini adalah pengalaman dia sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Menurut aku Farhan ini adalah seorang mahasiswa yang rajin gitu. Karena gimana? Dari pagi sampai siang dia waktunya untuk kuliah ya di kampus seperti itu. Dan di waktu sore sampai malamnya itu ia pakai waktunya untuk menjadi driver jasa antar makanan online. Yang mana dia memilih untuk melakukan pekerjaan ini bukan hanya semata untuk menambah uang jajan aja gitu, tapi memang Farhan ini suka melakukan aktivitas di luar ruang gitu. Selama Farhan menjadi driver ini, dia memiliki spot favorit, yaitu sebuah angkringan di pinggir jalan, yang dimana di angkringan ini dia biasanya makan, terus habis itu sekedar nongkrong, dan juga sekaligus untuk menunggu orderan masuk. Nah, tepatnya di suatu waktu pada jam 2:30 malam lah kurang lebihnya ya. Farhan ini masih ada di angkringan tersebut. Dia menunggu ada semisal ada orderan yang masuk seperti itu. Karena saat itu dari sore sampai malam jam 2:30 itu sepi sekali nih orderan yang masuk. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk pergi. Tapi ketika ia hendak pergi, lalu Mas penjaga angkringan tadi berkata kepada Farhan, "Mas, mending ditunggu aja sebentar lagi gitu. Siapa tahu ada orderan yang masuk. Ini kan 2:30, bentar lagi jam 3. Biasanya banyak tuh orang yang cari sarapan. Juga banyak nih orang yang cari makanan di pasar biasanya. Siapa tahu ada orderan masuk." Mendengar saran dari Mas penjaga angkringan tadi, oh, make sense juga ya. Akhirnya Farhan memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi lah. Oke, kurang lebih Farhan menunggu nih dari jam 2:30 sampai jam 3:10. Dan di situ ditunggu demi tunggu nggak ada orderan yang masuk. Oke lah, karena sudah larut sebentar lagi subuh, yang mana Farhan itu selalu buka orderan gitu sampai subuh, sampai sekitar jam 4-an aja gitu. Akhirnya karena nggak ada orderan yang masuk, dia memutuskan untuk pulang. Karena juga jarak rumahnya yang lumayan jauh lah dari angkringan tempat dia nongkrong itu, sekitar 40 menit lah perjalanan. Nah, akhirnya Farhan pamit tuh dengan Mas penjaga angkringan tadi. "Mas, aku balik dulu ya karena bentar lagi udah mau subuh juga perjalanannya aku ke rumah itu jauh 40 menit." Akhirnya Mas tersebut berkata kepada Farhan, "Oh ya udah, oke Farhan, hati-hati ya di perjalanannya." Oke, akhirnya itulah dinyalakan motornya Farhan dan dia langsung gas gitu aja. Oke, singkat cerita, Farhan ini melewati jalan raya ya, semuanya ya lumayan sepi lah saat itu. Terus habis itu setelah lewat jalan raya, dia melewati sebuah daerah yang lumayan sepi dan gelap di situ. Akhirnya dia tetaplah itu langsung gas-gas aja lah, karena dia udah terbiasa pulang di jam segitu, udah terbiasa dengan situasi di jalan seperti itu. Nah, akhirnya di pertengahan jalan ia melihat seorang wanita, dan wanita tersebut tiba-tiba melambaikan tangan kepada Farhan. Farhan berpikir saat itu, kok ada orang jam segini? Kayaknya dia butuh pertolongan gitu, nilambai-lambai. Akhirnya sudahlah dihampiri oleh Farhan.
Oke, akhirnya disamperin lah oleh Farhan wanita tersebut, dan ternyata benar wanita tersebut membutuhkan pertolongan. Oke, dan akhirnya disamperin lah oleh Farhan saat itu, dan benar wanita tersebut membutuhkan bantuan seperti itu. Saat itu ia mengatakan kepada Farhan, "Mas, boleh bantu saya nggak? Saya mau beli minuman, mau beli es teh 15 cup. Tapi HP saya ini mati nih, nggak bisa buat order gitu, dan juga di sini nggak ada yang jualan minuman, bisa nggak tolong saya?" Sebenarnya juga saya itu udah pesen ojek online untuk menjemput saya di sini gitu, tapi sebelum drivernya sampai ini HP saya sudah mati. Ini saya membutuhkan 15 cup es teh gitu karena ada tamu di rumah. Makanannya sudah ada, cuma tinggal minumannya aja. Dan jujur Farhan saat itu sangat ragu untuk membantu wanita ini gitu, karena biasanya kan selalu lewat aplikasi gitu, dan ini nggak lewat aplikasi gitu. Tapi karena merasa kasihan dengan wanita tersebut, dan juga menurut Farhan dari para perempuan tersebut, dari penampilannya dia itu seperti anak dari orang kaya seperti itu. Jadi itu membuat Farhan itu yakin ya udahlah dia membantu wanita tersebut gitu. Lalu wanita tersebut memberikan uang muka gitu ya, DP lah gitu, setengahnya dari harga 15 cup es teh tadi. Nah di sini nih kata Farhan nih, wanita tersebut itu ya cantik banget. Dia bilang ya wajahnya mirip lah dengan Vioni JKT48. Oke, singkat cerita udahlah diterima uang muka tadi, dan akhirnya ya udah ya Mbak, saya bantu, saya carikan buat 12 es teh tadi. Lalu setelah memberikan uang muka tadi, wanita tersebut memberikan apa ya? Ancer-ancer lah gitu, ancer-ancer kepada si Farhan ini bahwa rumah dia itu berada di belakang pusat perbelanjaan yang dimana cukup terkenal gitu di daerah itu, yang mana kompleksnya itu termasuk kompleks mewah, dan di samping kompleksnya itu ada pohon pisang. Oke lah, dia terus berkata lagi bahwa rumahnya itu ada di sebelah kiri, dari belakang itu nomor 2. Oke lah, di situ diingat-ingat oleh Farhan, dan akhirnya oke Mbak, nanti aku antarkan ke rumahnya Mbaknya ya. Ya udah, saya ini mau langsung cari minumannya. Oke, dan akhirnya dinyalakanlah motornya Farhan itu. Dia langsung gas untuk mencari warung yang buka di sekitar situ. Setelah beberapa meter mengendarai kendaraan, Farhan tiba-tiba melihat ke spion bagian kirinya dan melihat ke belakang. Dari situ apa yang Farhan lihat? Wanita tersebut menghilang. Kagetlah di situ Farhan. Tapi di situ Farhan mencoba untuk positive thinking. Tadi sempat dikatakan oleh wanita tadi bahwa dia sempat memesan ojek online untuk pulang, namun belum drivernya sampai itu HP-nya sudah mati. Oh, mungkin dia mikirnya sudah dijemput oleh drivernya tadi, dan kemungkinan drivernya tadi menggunakan sepeda motor listrik gitu, jadi nggak kedengeran ada motor yang datang. Positive thinking lah di situ Farhan, dan melanjutkan perjalanan. Oke, nggak lama dari itu Farhan menemukanlah itu ada warung yang menjual es teh di situ. Lalu pesanlah dia di situ 15 cup. Pak, saya pesan ya 15 cup es teh. Oke lah, di situ setelah beberapa menit, udahlah ini dibawanya dia 15 cup itu. Oke, dia taruh di motor di bagian depan. Akhirnya dia gaslah menuju alamat yang disampaikan, yang dikatakan oleh wanita tadi. Oke, sekarang sudah sampai nih dia di belakang pusat perbelanjaan yang terkenal tadi, dan dia masuk nih ke gang sebelah kanan. Masuk di gang sebelah situ, dia mulai cari nih ke kanan ke kiri, sesuai dengan ancar-ancir yang diberikan oleh wanita tadi, yaitu adalah kompleks yang di sampingnya itu ada pohon pisangnya. Oke, setelah beberapa menit akhirnya dia menemukan kompleksnya. Di situ menurut Farhan ini adalah kompleks yang lumayan mewah lah ya. Akhirnya dia mencobalah untuk memparkirkan motornya di depan pos satpam. Di situ dia mencoba untuk meminta izin gitu kepada satpam yang sedang bertugas. Saat itu satpamnya sedang tidur. Farhan mencoba untuk membangunkan satpam ini beberapa kali, namun satpam tersebut tetap saja tertidur. Akhirnya karena keburu nanti untuk waktu subuh gitu, karena untuk waktu istirahat dia memutuskan untuk berinisiatif berjalan menuju ke dalam kompleks perumahan tersebut. Dalam dibawa itu 15 cup es teh. Oke, akhirnya dia berjalan lah di situ. Dia sempat berpikir, mana ya rumah yang sebelah kiri gitu. Yang ini kebanyakan rumah di sebelah kanan semuanya. Akhirnya dia berjalan lagi. Dan akhirnya dia menemukanlah satu-satunya rumah
di sebelah kiri. Yang dilihat di situ adalah rumah mewah yang depannya itu banyak sekali mobil mewah dan pintunya pun masih terbuka gitu. Akhirnya udahlah disamperin sama Farhan. Farhan baru sampai di depan rumah, akhirnya perempuan tersebut keluar. Dan wanita tersebut berkata, "Makasih ya Mas sudah mengantarkan pesanan saya ke sini. Ini ya Mas untuk uangnya." Dan kalian tahu di situ uangnya dilebihkan oleh wanita tersebut. Seneng lah ya Farhan di situ ya, karena ya dia mendapatkan tips lebih lah katakanlah dari situ, walaupun nggak lewat aplikasi ya. Dia bisa dapat tips itu tadi. Oke lah. Dari situ sudah Farhan mulai berpamitan. Dan wanita tersebut berkata lagi kepada Farhan, "Tapi maaf ya Mas, saya nggak bisa kasih bintang gitu buat Masnya karena HP saya masih mati nih, masih saya chat." Terus habis itu ya sudahlah, Farhan bilang, "Ya udah Mbak, nggak apa-apa" gitu. Akhirnya berpamitan untuk pulang. Oke, di pertengahan jalan dia menuju pos satpam nih ya. Ternyata satpam yang menjaga kompleks tadi itu sudah bangun dan kaget melihat Farhan dari dalam kompleks itu. Farhan lalu berkata, "Oh Pak, maaf ya Pak, tadi saya udah membangunkan Bapak gitu. Saya mau izin masuk ke dalam kompleks tapi Bapaknya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya bawa orderan masuk ke dalam tanpa izin Bapak. Maaf ya Pak." Loh Mas, orderan apa Mas? "Ya Pak, saya bawa order makanan, tadi ada yang pesan di sana." "Mas, sebentar. Untuk rumah yang mana ya Mas?" "Itu Pak, tadi ada rumah yang di sebelah kiri, nomor 2 dari belakang situ." "Loh Mas, bentar Mas. Di sini itu semua rumah itu adanya di sebelah kanan, nggak ada yang di sebelah kiri." "Loh Pak, saya barusan bawa makanan loh antar ke rumah. Tadi ada ada mbak-mbaknya di sana juga yang minta tolong sama saya buat membelikan 15 cup teh gitu. Saya dimintain tolong sama mbaknya yang rumahnya ada di kiri itu tadi Pak, buat beli cup es teh gitu. Tadi itu mbaknya itu sempat minta tolong sama saya karena HP-nya mati, jadi nggak bisa buka aplikasi buat pesan minuman. Akhirnya saya tolonglah itu. Katanya di rumahnya dia itu ada tamu gitu. Sudah ada makanannya tapi kurang minumannya aja." Loh Mas, sebentar Mas. Perasaan saya itu dari pagi sampai malam ini, sampai jam ini nggak ada tamu Mas di kompleks ini. Nah, Masnya bisa lihat di buku tamu ini nggak ada tamu yang masuk ke perumahan ini. Dan juga semua penghuni yang ada di kompleks ini semuanya itu pada mudik Mas." "Loh Pak, tadi saya tuh mengantarkan minumannya itu ke sana Pak. Saya juga bertemu sama sama mbaknya tadi." Loh, sebentar Mas. Saya itu sudah jadi satpam 10 tahun di perumahan ini. Dan di perumahan ini tuh nggak ada rumah yang di sebelah kiri. Semuanya itu di sebelah kanan Mas. "Pak, tadi saya mengantar sendiri, ada rumah di sebelah kiri." "Oh ya udah, yowes, daripada kita debat di sini, mendingan saya antar Masnya masuk ke dalam perumahan lagi." Oke lah, akhirnya di situ Farhan diantar oleh bapak satpamnya itu. Oke, akhirnya mereka sudah sampailah di titik yang menurut Farhan itu adalah rumah si wanita tadi. Dan di situ betapa mengejutkannya bahwa tidak ada rumah di sebelah kiri, semua rumah di sebelah kanan. Lalulah di situ Farhan bilang, "Pak, saya yakin tadi itu rumahnya ada di situ di sebelah kiri. Loh kok sekarang nggak ada?" "Mas, sudah saya bilang perumahan di sini tuh rumahnya di sebelah kanan, nggak di sebelah kiri." "Loh Pak, tadi tuh saya lihat loh ada di sebelah kiri." "Loh buktinya nggak ada Mas. Adanya malah pohon-pohon pisang, kebun pisang di situ." Mendengar penjelasan dari satpam dan juga berdasarkan apa yang dia lihat sendiri, di situ Farhan pun terkejut. Dan di situ langsung Farhan itu lemas-lemasnya. Dia nggak percaya dengan apa yang barusan dia alami. Oke, karena melihat Farhan yang lemas, akhirnya satpam tersebut membawa Farhan untuk ke depan lagi. Oke jamaah horor semuanya, dan setelah beberapa saat Farhan itu sempat beristirahat di pos satpam tadi untuk sekedar menenangkan dirilah dengan kejadian yang barusan ia alami. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Oke, di pertengahan jalan nih, karena dia penasaran, akhirnya dia rogoh nih kantong dia. Dan di situ apa yang dia temukan? Nggak ada yang dia temukan. Uang yang diberikan oleh wanita tadi, yang dilebihin tadi,
kosong, nggak ada apapun di kantongnya Farhan. Oke, tapi di situ Farhan merasa bersyukur nih, dan ini bukan perkara ruginya, tapi Farhan merasa bersyukur karena dia tidak ditampakkan oleh sesuatu yang menyeramkan. Oke lah. Oke jamaah horor semuanya, dan itu tadi cerita dari Farhan. Menurut kalian gimana nih ceritanya? Serem nggak? Serem sih bagi aku. Bayangin kalian malam-malam, kalian naik motor terus tiba-tiba ada yang ngelambai kalian, seseorang misterius. Kalau kalian jadi Farhan, kalian samperin nggak? Kalau aku sih mikir 2 kali ya. Ih, takut. Oke jamaah horor, dan dari cerita Farhan tadi kita bisa petik sebuah pembelajaran ya di situ, bahwa bekerja keras itu sangatlah penting. Tapi jangan lupa kesehatan kalian dan juga selalu waspada dimanapun kalian berada. Oke, dan itu tadi adalah cerita dari Farhan. Buat jamaah horor semuanya yang punya pengalaman horor, pengalaman kalian atau pengalaman tetangga kalian, saudara kalian, keluarga kalian, terserah ya. Kalian bisa share ke Ruang JMI, siapa tahu akan aku bawakan di video selanjutnya. Thank you banget buat kalian yang udah stay tune dari awal video sampai akhir video. See you next video.